Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa la maridin wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Istana Pendidikan Pesantren Seperti Lariban Hifdah. Yang terhormat juga kepada Miss Yuyun selaku Kepala Madrasah MTS Al-Quran Lariban Hifdah. Yang saya sayangi dan saya cintai kedua orang tua saya yang di rumah dan terlupa teman-teman yang berbahagia. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Sirama Aulia, saya dari kelas 8 MTS Al-Quran Lariban Hifdah. Untuk video kali ini saya ingin mempresentasikan yaitu pelajaran PK IPS yaitu tentang kondisi geografis dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, jadi kondisi geografis dan sumber daya alam itu dipengaruhi karena geografisnya. Jadi Indonesia itu memiliki sangat banyak ragam sumber daya alam. Contohnya, ini juga dikarenakan oleh letak geografis negara kita, yaitu terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia dan benua Asia dan benua Australia. Nah, kondisi ini itu ideal untuk menjaga atau melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kondisi geografis dan sosial. Nah, kondisi geografis dan sosial negara kita itu terkenal dengan negara kepulauan, sehingga terjadi banyak pecah belah pulau-pulau yang membentuk pola atau migrasi dan berpengaruh dalam interaksi masyarakat, sehingga masyarakat itu budayanya berbeda-beda. Nah, ini juga dipengaruhi oleh sosial kita karena Indonesia itu negara yang tropis, negara yang kaya alam, maka Indonesia itu banyak didatangi oleh negara asing, sehingga pengaruh bangsa asing itu banyak bercampur dengan budaya di Indonesia. Nah, ada juga manfaat dari sumber daya alam. Manfaat dari sumber daya alam, jadi sumber daya alam itu kalau kita kelola dengan baik dan bijak itu maka bisa berkelanjutan. Contohnya seperti menanamkan kembali hutan atau reboisasi, ada juga konversasi, ada juga penggunaan energi terbaru atau energi yang dapat diperbarui, ada juga kerjasama antar perintah dengan masyarakat. Jadi nggak cuma pemerintahnya doang yang usaha ngoyo-ngoyo, tapi juga masyarakatnya. Nah, ada juga potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sumber daya alam yang di Indonesia itu banyak sekali ya teman-teman. Contohnya itu seperti gas alam, batu bara, kekayaan laut, terus juga hewan-hewan, terus banyak lagi. Pokoknya kalau disebutin nggak cukup ini video. Nah, jadi langsung aja, sumber daya alam itu memiliki banyak potensi. Contohnya pada produsen dan eksportir terbesar untuk komoditas rempah-rempah. Selanjutnya cabang yang ketiga ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu adalah suatu aset yang berharga bagi suatu pembangunan negara. Jadi negara itu dilihat dari gimana rakyatnya atau sumber daya manusianya. Nah, sehingga kita tuh harus meningkatkan sumber daya manusia kita baik dalam pendidikan, keterampilan maupun kesehatan. Nah, sumber daya manusia itu bisa ditambah atau ditingkatkan dengan berbagai cara. Yang pertama itu dari dukungan sektor perekonomian, yang kedua dengan investasi, dan yang ketiga dengan menambah kualitas pengajaran, contohnya seperti menyebarluaskan guru-guru ke pelosok-pelosok. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi saya ini membantu dan bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.